Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, ya udahlah kita mulai aja lah. Saya perkenalan diri dulu ya. Nama saya Dian Syafitra. Saya bergabung di Bukalapak ini tahun 2015 bulan Juli. Kebetulan saya baru pulang dari Jepang gitu, langsung dibajak sama Bukalapak. Saya di sini awalnya itu bukan sebagai apa ya, bukan sebagai software architect, tapi software engineer biasa. Kemudian seiring waktu dibutuhkan role yang mirip seperti software architect, jadi saya ditunjuk jadi software architect di sini. Nah, di kali ini saya dikasih kesempatan ya oleh bos saya, Mas Ibam, VP Engineering kami, untuk mempresentasikan sebuah stack teknologi buat monitoring, alerting dan logging yang diimplementasikan oleh bukan saya yang implementasi ya. Nanti ada yang demo, yang implementasi, dan teman-teman engineer yang di sana yang luar biasa bisa mengimplementasikan stack ini. Nah, kita cerita dari awal. Waktu saya bergabung di Bukalapak, mungkin teman-teman pasti udah tahu kalau lihat website rekrutmen Bukalapak pasti ada syaratnya tahu Ruby gitu ya mungkin ya. Kalau backend engineer ya main stack Bukalapak itu ya Rails application. Waktu tahun 2015 itu kira-kira ada engineer-nya sekitar 20-an, dan itu dihitung satu buah tim produk yang besar, nggak ada tim kecil. Jadi semua dikerjakan di satu aplikasi tersebut, atau kalau kita lebih kenalnya dengan majestic monolithic arsitektur. Di situ ada satu Superman ya. Satu Superman itu CTO kami ya. Dia terlibat langsung di dalam mulai day to day kode, monitoring, alerting dan sebagainya itu ada di situ. Nah, pada awalnya kami dari Rails application monitoring kami pakainya New Relic. Ya, jadi gampang tinggal langsung pakai aja. Di sini ada yang tahu New Relic nggak? Acung, selain yang di Bukalapak. Oh, iya. Ya, kami pakai New Relic buat Rails kami. Dan sekarang masih pakai juga sih sebagai secondary juga. Jadi kalau ada dua monitoring itu lebih gampang. Jadi nggak terlalu ada satu yang mati, nggak buta semua gitu. Apa yang terjadi di production. Nah, kalau alertnya itu kami waktu itu pakainya Airbrake ditambah dengan si Mas Nuk itu dia suka teriak-teriak ke orang lain, ini ada alert, ini ada apa gitu. Nah, itulah yang kejadian, dan beberapa software engineer kami yang dedicated buat ya langsung fix. Ya ini masih ada juga sih sampai sekarang. Tapi sudah sedikit terbantu dengan sistem yang baru. Kemudian kalau logging kami nggak ada, kami waktu itu loggingnya langsung ke file scatter di banyak production server. Jadi kebayang kalau misalnya ada masalah, untuk ngecek patternnya harus ngedownload file ke sejumlah server terlebih dahulu. Ya ini bisa bertahan, tapi kemudian seiring Bukalapak itu tumbuh, banyak orangnya, trafiknya, transaksinya, servernya juga banyak sekali. Kemudian kalau kita pakai sistem yang satu monolitik itu, semua orang ngubah kode di situ, jadi ya ribet lah. Hampir 2 juta line kodenya. Kemudian kita susah. Mas Nuk itu dulu pernah cerita dia
dia tahun 2015 itu, akhir 2014 dia masih tahu semua kode di Rails application kami, tapi seiring jalan dia udah 2015 ke atas dia sudah blank gitu, nggak tahu ini siapa yang bikin ya, ini siapa yang bikin gitu. Udah nggak bisa dimonitor lagi gitu. Dan kalau ada fitur-fitur baru, kami susah melihat seberapa efektif sih fitur ini secara real time. Kami selalu tanya ke tim data dulu, ini fitur ini bagus nggak? Apa feedbacknya? Nah, ya yang file tadi juga susah di Getter. Dan tim kami itu semakin banyak, tapi yang dulunya jadi satu tim besar, sekarang jadi tim yang kecil-kecil tapi banyak gitu. Nah, tim yang kecil-kecil tapi banyak ngeroyokin satu buah monolitik. Nah, kemudian kami pingin beralih, nah masih dalam transisi juga ke microservice yang teman-teman pasti sering dengar ya. Nah, microservice ini kan banyak yang kita bicarakan, mulai dari discovery-nya, komunikasi antar service-nya. Nah, yang kali ini dari microservice yang kita coba mecahin yang monolitik tadi, saya yang jelasin cuma yang monitoring, alerting, sama loggingnya. Nah, jadi sebelumnya yang 3 ini tadi. Nah, next. Nah, ini monitoring, ini monitoring kami. Lu tahu nih kan? Ini film Prometheus ya. Siapa yang belum pernah nonton? Nonton makanya. Nah, monitoring kami dipakai oleh Prometheus. Ini ada yang udah tahu ya, selain di Bukalapak? Siapa yang udah tahu Prometheus? Oh, ada juga ya. Ya, Prometheus memang langka ya, kayaknya saya juga baru tahu. Ini diperkenalkan Mas Nuk juga, katanya dia dapat inspirasi dari presentasinya Google. Di mana saya lupa, di US ya. Ya, Prometheus itu dia di sini ada fitur-fitur kuncinya. Dia ada multidimensional data model, jadi kita bisa nyimpan beberapa label di situ. Terus query language-nya lumayan fleksibel, ada aggregation dan sebagainya. Kemudian dia itu udah sepaket dengan storage-nya. Jadi biasanya kalau yang monitoring ini storage-nya dipisah kayak influx atau gimana, tapi kalau Prometheus ini sepaket sama storage-nya. Tapi di situ juga ada kekurangannya sih. Nanti kita bicarakan. Kemudian dia itu by default dia nge-pull, jadi matrix-nya itu di-pull. Kemudian ya ini dan sebagainya, ada di targets via config, dan yang paling penting dia itu open source, jadi bisa di customize macam-macam. Ini apa ya? Oh, ini arsitektur dari Prometheus-nya. Saya ambil langsung dari Prometheus, tapi lebih kurang sama persis. Itu yang di tengah itu ada Prometheus servernya. Kemudian, nah dia itu sepaket, udah retrieval, storage, sama query-nya langsung. Dia di situ ada apa nih? Kayak dia bisa nge-scrap dari Prometheus server yang lain. Dia juga bisa nge-scrap dari apa ini namanya? Jobs exporters. Itu kayak apa ya? Kalau ada third party kayak Nginx atau Q-System yang nggak bisa nge-report matrix dalam bentuk seperti Prometheus, tapi maka dibikin yang namanya exporternya untuk bisa di-pull matrix. Kemudian ini yang ke service. Di sini ada config-nya, bisa macam-macam, bisa dari Kubernetes juga. Bisa dari konsul. Kemudian dia juga sepaket ada alert manager, dan di sini ada presentation layer-nya. Nah, yang di kami itu lebih kurang seperti ini config-nya. Itu ada satu server besar, kami sebutnya server yang master, Prometheus masternya. Kemudian ada 2 server kecil, yang ini
Yang ini yang tadi yang monolitik Rails tadi itu karena metriknya banyak sekali, jadi dibikin agregator sendiri itu oleh nanti engineer-nya yang akan demo. Nah, dia nge-pull langsung, server ini dikhususkan buat untuk nge-pull metrik dari yang si monolitik tadi. Sementara untuk server-server yang kecil yang lain yang baru kami pecah-pecah itu di server yang satu lagi dan termasuk exporternya juga. Kemudian ini di aggregate dengan umur yang lebih panjang di master dengan retention yang lebih panjang. Dari master nanti ada presentation dan alert manager. Lebih kurang kalau gimana dia nge-scrap, jadi service itu by default kalau teman-teman bikin service di apa ya, dia di mana aja, itu misalnya ada http something/matrix, nanti di situ dikeluarkan time series datanya. Time series datanya, nah di time series data itulah yang akan di-scrap oleh si Prometheus. Kemudian scraping intervalnya sekitar 15 detik. Ya itu bisa dikonfigurasi. Nah kalau matrix sendiri itu ini ada 3 jenisnya. Nanti akan didemokan ini. Yang pertama counter. Counter itu yang sesuatu yang naik terus, nggak pernah turun. Contohnya apa ya? Contohnya click rate itu. Kalau gauge itu naik turun. Contohnya temperatur. Jadi saat apa ya? Jadi saat itu ya segitu gitu. Kalau histogram itu apa nih? Itu gabungan antara count, ada bucket, terus jadi kayak ada rentangnya gitu. Kalau yang less than sekian, ini berapa value-nya? Yang segini ada observation-nya berapa? Jadi ada 3 jenis. Kalau summary saya kurang tahu ya. Nanti tanya Mas Roland aja. Nah kita ini ambil sampel ya, add to cart yang paling gampang. Jadi kayak kita mau menghitung berapa banyak sih add to cart. Nah ini time series data tadi, yang dimaksud tadi, itu ada timestamp, series, sama jumlah data. Misalnya namanya timestamp itu tadi yang long, kemudian add to cart events, bla 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 bla, misalnya platform desktop web, data count-nya 10, pertama diobserve 10 pada timestamp segini. Kemudian 30 detik kemudian diobserve 20, berarti ya dari sini ada 10 pertambahan. Kemudian 60 detik kemudian ada 10 pertambahan lagi. Ini kalau di platform lain mobile. Nah ini yang label-labelin tadi yang disebut dengan bisa multidimensional. Kemudian kalau kita query, kita sum aja. Misalnya sum by platform, yang di desktop web berarti 30 ujungnya doang, kemudian mobile web 10. Kalau kita lihat rate-nya, kira-kira pertambahannya 0,33 dan 0,83 buat mobile web. Per 1 menit ya. Bisa lihat tadi. Oke, kalau implementasinya, nah dari tadi itu kan jadi intinya setiap engineer di timnya masing-masing itu diperkenankan untuk put apa ya, metrik-metrik yang timnya butuhkan. Jadi cukup simpel dengan kami sebut apa itu, kalau ini structure lebih photor.counter something, nama labelnya, terus jumlahnya 1, terus ini platform yang tadi. Ya increment 1 counter ke dalam platform yang tadi. Ya gini aja sudah cukup gitu. Kemudian ya plotter ini sendiri itu dibikin oleh engineer-nya. Nanti kemudian yang kami lakukan itu adalah kami nge-instrument Rails application. Jadi kan di Rails itu kan ada banyak macam-macam ya. Mulai dari database-nya, ada cache-nya dan sebagainya. Itu kita instrumen dulu satu persatu, setiap ada berapa banyak
berapa rentang kayak cache-nya ke database-nya dan sebagainya. Itu di instrumen dulu, kemudian baru ditambahin counter custom-nya buat ini. Nah, itu udah selesai. That's all the metrics. Ya. Kemudian presentasinya kami pakai Grafana. Teman-teman pasti tahu Grafana ya. Grafana, jadi dia itu banyak grafnya banyak, grafnya banyak, ada template-nya juga banyak. Kemudian dia data source-nya bisa macam-macam. Dia udah support Prometheus, juga InfluxDB, Elasticsearch. Dia cukup fit dengan teknologi yang kami pakai, yang emang kami pakai. Jadi kami pilih yang ini. Kemudian dia juga ada alert-nya sendiri selain dari Prometheus itu. Nah, yang tadi itu add to cart itu ya udah jadinya seperti ini, tinggal ambil dari Prometheus dan tampilkan seberapa sesuai dengan query yang tadi kita lihat. Dibandingkan dengan New Relic, paling kita effortnya itu ya ada effort. Kalau New Relic mungkin kita cukup tanam agent, tapi kalau Prometheus kita harus implementasi lagi instrumentasinya dan library buat agregatornya. Kemudian, tapi kalau buat New Relic ya cost lah ya. Tapi kalau Prometheus ya masih gratis. Cuma maintenance-nya ada, kita perlu maintenance. New Relic tidak ada. Tapi kan kalau New Relic itu kita apa ya? Kita kan agentnya ngirim traffic ke luar ya. Itu cost juga ya, harus dihitung. Sementara kalau Prometheus kita cukup di dalam internal data center kita aja. Jadi tidak ada makan bandwidth keluar. Kemudian that's all buat monitoring. Alerting. Nah, kalau next alerting ini kita di bagian kanan tadi, kita cukup kita pakai alertnya Prometheus juga. Jadi kalau add to cart yang tadi, cek aja kalau misalnya ada add to cart event selama 0. Jadi add to cart eventnya tadi 0, selama 5 menit alert ke suatu tim gitu. Terus dikasih apanya, deskripsinya lah. Ini dari alert lure-nya si Prometheus, jadi langsung. Dia kita forward ke yang namanya opsi ini. Opsi ini alert manager lah. Jadi ya dia bisa ada kayak rotation schedule, terus ada kayak kalau apa saya nyebutnya kurang tahu nih. Misalnya ada alert, orang pertama tidak jawab, kemudian dia lantai ke orang kedua, orang ketiga dan sebagainya seperti itu. Escalation, saya lupa. Escalation prosedurnya juga ada dan sebagainya. Di situ kami alertnya ke SMS, ke email, ke telepon juga. Ini cost ya. Nggak bayar, nggak gratis. Next is logging. Jadi kita udah punya monitoring dan kita udah punya alerting. Nah, kalau udah ada alerting, gimana kita ngelihat kalau ada irregular case logging? Mungkin teman-teman bisa nebak seperti biasa, kita pakai ELK stack. Jadi kita pakai Elastic, Kibana, Elastic sama Logstash. Ini jadi lognya itu lebih centralized dan dia cocok buat microservice. Kita bisa nge-track jalannya request dari service yang satu ke service yang lain juga. Untuk sektor kami lebih kurang seperti ini. Jadi kalau service service yang banyak di sana itu dia nge-log ke std out. Kemudian di sana ada semacam hub proxy. Dia ngambil ke Logstash-nya, terus Logstash-nya nge-forward ke Redis dulu, karena biasanya kebanyakan di sini nggak kuat Logstash-nya. Kemudian baru di-forward perlahan-lahan, di-subscribe,
kemudian baru ke Elasticsearch dan dipresentasikan ke Kibana. Sementara lognya itu bisa di-retrieve sampai 1 bulan setengah. Kemudian lognya cukup cepat ke reflect kalau ada lebih kurang dari semenit, pengalaman saya lebih kurang dari semenit. Kemudian kita nge-standar log kita, jadi supaya lognya itu nggak macam-macam juga. Soalnya kalau macam-macam nanti lognya jadi nggak bisa dianalisis sama sekali gitu. Jadi misalnya kayak harus ada std out, terus harus ada request ID yang harus di flow dari satu service ke service yang lain, terus harus ada levelnya, severity-nya. Dan jadi setiap service yang kita implement tadi itu harus melakukan log lebih kurang seperti ini. Untuk presentasinya kita pakai Kibana yang versi 4 ya. Dah, that's it. Ya recapnya yang tadi kita pakai New Relic dan Airbag dan pakai file. Sekarang kita pakai yang namanya Prometheus di Grafana, Opsgenie dan ELK Stack. Yang berikutnya PR kami itu paling jadi kami ada masalah tadi di Prometheus, misalnya Prometheus itu kan sepaket dengan log storage-nya. Jadi log storage-nya tidak cukup menampung data yang banyak. Misalnya kita mau metrik sampai 1 bulan sebelumnya itu tidak bisa, belum cukup gitu datanya, storage-nya. Kami masih mencari cara buat itunya, mengenhance data capacity-nya. Kemudian membuat tim-tim yang lain, buat lebih ke nge-adapt, terutama alert-nya ya. Alert-nya saya rasa sih dari Bukalapak juga masih belum terlalu diperhatikan sih. Kemudian mungkin kami bisa implement New Relic sendiri gitu, daripada, jadi presentation layer-nya juga kita implement sendiri, jadi kayak Airbag semacamnya, itu bisa kita implement sendiri, jadi lebih apa ya, lebih terukur. Nah, that's it. Berikutnya demo oleh Mas Roland. Selamat malam. Nama saya Ahmad Hafiz Zulyaden, biasa dipanggil Roland. Saya awal masuk ke sini sebagai software engineer, sekarang infrastruktur engineer di Bukalapak. Oke, untuk demo di sini saya sudah menyiapkan sebuah service kecil yang akan, di sini saya hanya akan mendemokan sebagian dari presentasinya Mas Dian tadi, yaitu di bagian monitoringnya. Di sini saya menyediakan sebuah service kecil yang akan mendemokan 3 buah jenis matrix yang disediakan oleh Prometheus, histogram, ada histogram, terus gauge dan counter. Histogram ini saya gunakan dan di production kita juga digunakan untuk biasanya menghitung latensi dari setiap request yang ada. Terus gauge, seperti kata Mas Dian tadi, untuk menghitung yang bisa naik dan turun, bisa digunakan untuk menghitung seperti jumlah user yang sedang login sekarang ini ada berapa. Lalu yang terakhir, counter yang selalu naik dan apabila turun itu dianggap sebagai counter reset. Akan kita gunakan untuk mencatat berapa kali user kita membeli sesuatu. Kita by count. Endpoint-nya sederhana aja, cuma ada 4 buah endpoint. Login, untuk user kita login. Terus ada logout. Dan buy ini untuk membeli barang. Dan endpoint terakhir adalah /matrix yang kata Mas Dian tadi untuk export matrix kita kepada Prometheus.
contoh tampilan slash matrixnya itu seperti ini. Dalam keadaan kosong. By account-nya masih 0, login usernya masih 0. Terus apabila contoh, misal ada user kita yang sedang login, ada user kita yang akan login, dia login, maka ini akan tercatat di matrix tadi. Dapat kita lihat sekarang login usernya sudah berubah menjadi 1. Dan untuk HTTP latensi, seperti yang Mas Dian jelaskan tadi, histogram itu, aduh, kok hilang? Nah, histogram itu terdiri dari banyak bucket. Di sini kita tidak menspesify ukuran bucketnya, jadi dia menggunakan default bucket dengan sebuah label istimewa LE. LE ini menandakan lower equal. Jadi, misal ada sebuah request yang memakan waktu 5 detik, maka semua bucket yang lower equal dari yang lebih besar dari 5, maka counternya akan bertambah. Ini bisa ditunjukkan ketika kita melakukan buy. Di dalam buy ini saya menambahkan sebuah delay random untuk memperagakan bucket ini, dan dia sangat lama. Ya, delaynya 9,4 detik. Jadi anggapannya untuk memproses pembelian ini memerlukan waktu 9,4 detik. Nah, dapat kita lihat pada matriksnya, yang bertambah hanyalah bucket lower equal 10 dan lower equal plus infinity. Histogram ini terdiri dari 3 bagian: bucket, sum, dan count. Sum itu menunjukkan jumlah nilai yang diobservasi oleh si histogram. Contoh tadi kan ada delay 9,4 detik, maka sumnya itu 9,4 detik. Count ini jumlah observasi yang dilakukan. Tadi hanya ada 1 kali melakukan buy, maka countnya hanya 1, dan bucketnya seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ketika usernya logout, maka login usernya kembali lagi menjadi 0. Jadi ghost itu bisa naik dan bisa turun. Nah, untuk memperagakan dashboardnya, ini saya sudah menyiapkan sebuah klien sederhana yang akan melakukan request otomatis ke service kita tadi. Selagi dia melakukan kerjaannya, mari kita lihat Prometheus. Nah, inilah tampilan Prometheus ketika kita masuk ke halamannya. Jadi port defaultnya adalah 9090. Di sini kita bisa melakukan banyak macam hal. Contoh ada alerts di sini. Alert di sini menandakan alert apa saja yang sedang terjadi, karena di demo ini tidak ada, maka kosong. Graph ini kita bisa melakukan query-query sederhana di sini, seperti kita bisa melihat login user. Kita lihat value-nya berapa, terus bisa menampilkan graph juga. Terus kita bisa melihat status segala macamnya. Dan nah, ini konfigurasi yang digunakan di Prometheus ini sebenarnya sangat sederhana. Kita bisa menentukan scrap interval. Jadi scrap interval itu sekitar setiap berapa saat si Prometheus akan nge-pull matriksnya ke service kita. Untuk demo ini saya menggunakan 1 detik untuk mempercepat proses pengumpulan.
Tapi pada production biasanya kita menggunakan interval yang lebih lama. Kalau semakin kecil, datanya semakin akurat, tapi akan semakin memberatkan server kita. Kita hanya menspesify job name-nya apa, terus targetnya ada di mana? Server 9876. Nah, di sini juga kita bisa melihat kondisi dari server kita. Dapat dilihat state-nya up, berarti service kita ini sedang berjalan. Dan terakhir dilakukan scraping adalah 779 milisecond yang lalu. Nah, oke. Terus untuk presentasi kita kan menggunakan Grafana. Ini sudah ada dashboard kosong. Biasanya sebelum kita pergi ke dashboard, kita biasanya akan menambahkan data source-nya dahulu. Dari mana kita mengambil data Grafana ya? Seperti yang sudah Mas Dian tadi bilang, Grafana ini kan bisa lewat Prometheus, lewat Elasticsearch, dan segala macam. Jadi kita set, kita ambil dari Prometheus di server mana, dan save. Lalu setelah Prometheus ini kita tambahkan, baru kita bisa melakukan query ke Prometheus tersebut. Ini hanya fake data source dari Grafana. Contohnya ini login user. Menit terakhir. Nah, di sini kita dapat melihat bagaimana perkembangan jumlah login user kita per detiknya. Naik turun, seperti itu. Karena ini Gauge, jadi kita menampilkannya sederhana seperti ini saja. Tidak ada hal yang perlu kita ubah. Lalu yang kedua itu kita kan punya counter. Counter itu by count. Secara raw, counter ini selalu naik ke atas. Nah, bagaimana kita menggunakan counter ini? Biasanya kita melihatnya bukan nilai raw dari counternya, tapi melihat pertambahan nilai per detik atau per menit atau per sekian interval yang kita butuhkan. Jadi misal kita ingin melihat dalam interval 30 detik, itu pertambahannya berapa? Ya. Jadi kita bisa melihat seperti inilah pertambahan baik dalam 30 detik berapa user yang membeli. Itu udah mulai turun karena kliennya udah selesai. Jadi kita lock aja di window time yang segini. Dan yang terakhir adalah histogram. Dari satu buah histogram ini, kita bisa mendapatkan banyak informasi sebenarnya. Seperti dari count. Dari count itu kita bisa mendapatkan informasi throughput dari service kita. Jadi kita bisa tahu per detiknya service kita dihajar berapa oleh user kita. Atau dari sum itu kita bisa mendapatkan time consuming dari service kita. Dan dari bucket kita bisa mendapatkan kuantil 0,5 dari service kita itu berapa, atau kuantil 0,9-nya dan seterusnya. Nah, untuk demo ini yang sederhana aja, saya akan gimana rata-rata dari service. Aduh panjang. Aduh.
Aduh. Ini data raw-nya. HTTP count itu sama seperti counter tadi selalu naik. Dan kita memiliki beberapa label. Ada endpoint, endpoint itu menunjukkan endpoint dari service kita apa saja. Ada by, login, logout. Terus instance itu servernya di mana dan job itu nama jobnya apa. Instance dan job ini secara di append oleh Prometheus. Dia nge-scrape datanya dari service kita. Ini untuk count, kita juga ada sum. Sum ini juga sama, semakin lama semakin naik. Yang ada itu hanya by doang, karena yang sebenarnya memakan waktu hanya by, yang kita delay hanya by. Dan untuk semacam rata-rata, kita bisa mendapatkannya dengan membagi sum dan count. Oke, ya kita bisa melihat jadi rata-ratanya sekitar 5 detik untuk serve untuk buy ini. Ya begitu aja lah. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Nama saya Hadron dari company pagi-pagi.com. Saya pengen tanya untuk New Relic ya. Berarti ada kemungkinan besar di masa mendatang akan melepas New Relic jika bikin New Relic sendiri. Ada kemungkinan kah? Ya mungkin lepas dari New Relic ya nggak bisa cepat langsung ya. Soalnya New Relic itu emang banyak fungsinya. Banyak fungsi-fungsinya kayak kita bisa nge-trace detail transaksi dan sebagainya. Untuk nge-replicate New Relic sendiri itu juga butuh waktu. Dan lagi-lagi saya bilang nggak ada salahnya kalau punya dua monitoring. Jadi kalau Jadi kalau misalnya tadi nih Prometheus kita ini down atau scrapingnya telat karena storage-nya udah kepenuhan gitu. Sementara kita harus lihat situasi di production. Kita kan nggak mungkin buta nih. Makanya kalau punya dua itu cukup bagus juga. Asal cost-nya kita reasonable juga. Jadi nggak semua metrik kita taruh atau tidak semua service, tidak semua node kita masukin ke dalam New Relic. Itu kan costly juga. Jadi yang service yang vital-vital aja. Kemungkinan seperti itu ke depannya. Masalah tadi alertingnya kayak belum dibahas. Jadi kalau misalnya katakanlah ada masalah di servernya, notifikasinya gimana kalau di sini? Biasanya kita akan mendefine rules alertnya seperti apa. Misalnya contoh seperti add to cart down. Ketika user-user kita tidak bisa membeli apapun, bisa kita lihat dengan cara melihat event add to cart kita 0 selama berapa lama. Dalam contoh ini kita alert jika tidak ada add to cart selama 5 menit. Nah, dari alert si Prometheus akan mengevaluasi alert ini setiap selama interval waktu sekitar 30 detik kalau tidak salah. Dan jika memenuhi 5 menit 0 ini, maka Prometheus akan meneruskan alertnya ke alert manager. Nah, alert manajernya itulah yang akan meng-routing alertnya, akan disampaikan ke Ops Genie atau ke
tempat lain yang akan dibutuhkan oleh kita. Bisa juga ke Slack lah atau ke email, itu bisa di-specify di alert manager-nya sih. Kebetulan di industri finance, di mana beberapa regulasi itu mengharamkan kita untuk mengirim data ke cloud, luar negeri apalagi kan. Nah, concern saya sih kalau saya tadi sedikit menyimpulkan bahwa Prometheus dan Tools yang dibikin itu untuk service base yang di Bukalapak, sedangkan untuk yang si New Relic itu untuk lebih ke application and infrastruktur monitoringnya, betul gitu kan? Bisa nggak seumpama kita end to end dari service level, misal lagi login user, terus habis itu add to cart, terus sampai dengan replacement untuk New Relic, ada nggak kepikiran? Saya juga nyari-nyari sih replacement sampai dengan nanti code levelnya, query levelnya. Kalau New Relic kan dari code level, query level sampai dengan infrastruktur, IOPS-nya juga bisa dilakukan di situ. Ada nggak bisa mungkin di sharing, teman-teman pernah research yang on premise, kalau bisa yang open source, yang benar-benar bisa replacement end to end dari New Relic sih. Kalau itu aja sih, cukup, thank you. Sebenarnya ya, kita menggunakan Prometheus itu udah bisa untuk nge-replace New Relic sebenarnya. Selama matrix-matrix yang kita kumpulkan itu relevan dengan yang kita butuhkan. Kayak contohnya New Relic kan bisa melihat performance dari iOS, melihat performance dari Android. Itu bisa kita ganti dengan kita membuat klien-klien kita untuk mengirimkan data performance-nya ke Prometheus yang ada di database kita. Atau misalnya di New Relic itu juga ada tentang summary dari node-node mesin-mesin yang ada di kita. Itu juga disediakan juga bisa menggunakan Prometheus. Malahan ada yang udah mengimplementasinya, bisa menggunakan node exporter namanya. Dan itu Prometheus tinggal nge-scrap dari node exporter itu. Node exporternya tadi yang akan menyimpan semua informasi tentang mesinnya, kayak CPU usage, memory usage, dan segala macamnya. Jadi sebenarnya dengan Prometheus itu kita juga udah bisa mengganti New Relic sebenarnya. Gitu. Oke, terima kasih buat Nasdian, para media dan para partisipan yang sudah hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa di acara berikutnya.